Bayangkan sebuah pagi yang diselimuti kabut tipis. Burung-burung belum ramai bernyanyi, tapi di sebuah tempat sunyi yang tenang, jejak peradaban besar sedang menunggu untuk diceritakan kembali. Selamat datang di Karangkamulyan, sebuah kawasan di Ciamis yang dahulu menjadi jantung peradaban Kerajaan Galuh. Kerajaan tua yang tumbuh megah di tanah Sunda lebih dari 1300 tahun yang lalu. Disinilah sejarah tak hanya ditulis, tapi dihidupkan dalam batu, tanah, dan aliran sungai. Mari duduk sebentar, karena kisah ini bukan kisah biasa. Ini adalah cerita tentang kebesaran yang nyaris hilang, tentang kejayaan yang tak boleh dilupakan. Kita mulai dari Batu Pancalikan, gerbang utama yang dahulu menjadi tempat penyambutan tamu agung. Tempat ini terdiri dari 3 halaman yang dipercaya melambangkan kehormatan, kekuasaan, dan spiritualitas. Disinilah para pejabat tinggi, utusan kerajaan, bahkan mungkin rakyat biasa yang hendak menghadap raja akan melalui ritual penghormatan. Langkah demi langkah, mereka tidak sembarangan, karena ini bukan sekedar tanah. Ini adalah pintu masuk menuju peradaban yang agung. Kita berjalan ke sisi yang lain, ke tempat yang lebih hening, Sang Hyang Bedil. Nama yang mungkin terdengar seperti senjata, namun pada masa lalu ia lebih dekat pada makna penanda suci. Konon inilah titik yang digunakan untuk ritual atau peringatan penting. Kini yang tersisa adalah batu tua, namun dari bentuknya, dari kedudukannya, kita tahu ia pernah menjadi saksi bisu sumpah dan janji para penguasa. Tak jauh dari sana ada penyambungan ayam atau tempat sambung ayam, tempat 2 ayam jantan beradu. Tapi ini bukan sambung biasa, karena dalam kisah rakyat, ayam itu mewakili Ciung Wanara, darah keturunan yang bersaing atas tahta Galuh. Pertarungan mereka bukan hanya fisik, tapi cermin dari kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Tempat ini mengajarkan kita bahwa kadang kebenaran harus diuji, bahkan lewat hal-hal yang sederhana. Lalu mari kita tenang sejenak di hadapan lambang peribadatan, sebuah batu yang diyakini sebagai pusat ritual keagamaan. Bentuknya sederhana, tapi disinilah dulu doa-doa dipanjatkan. Permohonan rakyat kepada dewa-dewa dan rasa syukur disampaikan oleh para pemimpin. Batu ini mengingatkan bahwa kerajaan Galuh bukan sekedar politik dan kekuasaan, tapi juga iman dan hubungan dengan Yang Maha Gaib. Lalu kita menuju ke Cikahuripan, sumur tua di tepi sungai yang airnya tak pernah kering. Konon ini adalah tempat memohon jodoh dan kesuksesan. Orang datang dengan harapan, menyentuh airnya dengan hati yang percaya.
Air Cikahuripan tak pernah berhenti mengalir, sama seperti harapan orang-orang yang datang dan semangat Galuh yang masih mengalir hingga hari ini. Kemudian kita temui Panyandaan, tempat yang menyimpan kisah pilu namun penuh harapan. Disinilah Dewi Naganingrum melahirkan Prabu Jiung Wanara, pangeran yang tak diakui, dihanyutkan ke sungai oleh kekuasaan yang takut akan ramalan. Tapi dari tempat ini pula kita belajar bahwa ketidakadilan bisa melahirkan pejuang, bahwa anak yang dibuang hari ini bisa menjadi raja esok hari. Di sisi lain ada Batu Pamangkonan, tempat ujian para calon prajurit. Disinilah mereka diuji kekuatan, tapi juga hati dan keberanian. Galuh tidak sembarang memilih penjaga tahtanya. Hanya mereka yang punya nyali, tapi juga tahu kapan harus menunduk dengan hormat, yang akan berdiri di sisi raja. Tidak jauh dari sana terbentang sunyi di antara pepohonan makam Adipati Panaikan. Ia adalah putra raja yang gugur karena pengkhianatan keluarganya sendiri. Sebuah tragedi yang membuat tanah ini berselimut duka, tapi juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa kasih akan menimbulkan darah. Dan akhirnya kita tiba di Patimuan, tempat pertemuan dua sungai legendaris, Citanduy dan Cimuntur, dua aliran yang berbeda tetapi bersatu, menjadi satu kekuatan yang menyuburkan tanah Galuh. Disinilah kita memahami bahwa kebesaran Galuh bukan hanya karena pedangnya, tapi karena ia tahu cara menyatukan perbedaan. Nah, sobat sejarah, langkah kita di Karangkamulyan hari ini bukan sekedar wisata. Ini adalah ziarah, menyusuri warisan yang dibangun dengan darah, air mata, dan doa. Kerajaan Galuh mungkin tak lagi terlihat di peta dunia, tapi jejaknya tetap nyata di batu, di tanah, di sungai, dan di hati orang-orang yang tak mau melupakan. Mari kita jaga cerita ini agar anak cucu kita tahu bahwa di tanah ini pernah berdiri sebuah ibu kota yang tidak hanya membangun istana, tetapi membangun peradaban. Terima kasih.